Ria dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai media. Secara alami, udara mengandung unsur-unsur kimia seperti O2, N2, NO2, CO2, H2, dan lain-lain. Penambahan gas ke udara yang melampaui kandungan udara alami akan menurunkan kualitas udara. Zat pencemar melalui udara diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu partikel dan gas. Partikel adalah butiran halus dan masih mungkin terlihat dengan mata telanjang, seperti uap air, debu, asap, kabut. Sedangkan pencemaran berbentuk gas hanya bisa dirasakan melalui indera penciuman. Limbah gas yang dibuang ke udara biasanya mengandung partikel-partikel bahan padatan atau cairan yang berukuran sangat kecil dan ringan sehingga tersuspensi dengan gas-gas tersebut. Sumber limbah gas ini berasal dari transportasi. Sektor transportasi bisa menjadi faktor paling besar dalam pencemaran limbah gas tersebut. Dalam kategori ini, penyebaran limbah gas lebih sesuai jalur-jalur transportasi yang digunakan. Pembakaran. Nah, yang kedua yaitu adalah pembakaran sampah. Kegiatan membakar sampah adalah limbah rumah tangga yang berbentuk padat yang tidak digunakan lagi. Meskipun limbah padat berkurang, tetapi limbah gas akan semakin besar terjadi karena dari proses pembentuk pembakaran tersebut. Selanjutnya adalah kegiatan rumah tangga. Polusi atau pencemaran udara yang biasanya disebabkan oleh kegiatan rumah tangga. Salah satunya adalah penggunaan produk pembersih. Dalam produk pembersih, ada zat kimia yang dapat membahayakan kesehatan. Salah satu penggunaan produk pembersih. Dalam produk pembersih ada zat kimia yang dapat membahayakan kesehatan jika terhirup dalam jumlah banyak atau besar. Selanjutnya, kegiatan industri. Kegiatan industri manufaktur misalnya melepaskan gas karbon monoksida, hidrokarbon, hingga senyawa organik dan bahan kimia ke udara dalam proses produksinya. Industri yang melakukan proses peleburan seperti semen, keramik, aspal, dan baja juga menghasilkan polutan yang mencemari udara. Dampak limbah ini bagi lingkungan. Hasil pembuangan limbah menghasilkan zat beracun yang menyebabkan tempat tumbuhnya kuman yang berkembang biak dengan cepat. Limbah ini dapat menyebabkan berbagai dampak terhadap kesehatan seperti gangguan paru-paru, serangan jantung, gagal jantung, stroke. Pada wanita hamil bisa menyebabkan gangguan pada janin, misalnya mempengaruhi sistem saraf perkembangan atau otak janin sehingga memiliki bawaan penyakit cacat tertentu. Penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu dengan pengurangan gas buang. Jika kadar limbah gas di udara tidak terlalu banyak, dampak pencemaran yang terjadi juga tidak terlalu besar. Maka dari itu dapat dilakukan pengurangan gas buang. Caranya adalah dengan melakukan desulfurisasi. Nah, metode desulfurisasi adalah mengurangi gas buang dengan menggunakan filter basah. Penggunaan filter basah tersebut akan menghilangkan gas sulfur oksida yang timbul dari hasil pembakaran bahan bakar. Selanjutnya yang dapat dilakukan ialah dalam menurunkan suhu pembakaran. Untuk menyempurnakan pembakaran, ada alat yang dapat digunakan yaitu penyebab katalik. Dengan cara ini, limbah gas yang bisa dikurangi adalah karbon monoksida, nitrogen, oksida, dan hidrokarbon. Selanjutnya yaitu adalah metode fisik kimia. Metode ini berfungsi untuk memurnikan limbah gas sehingga lebih ramah lingkungan. Metode fase gas adalah menyamarkan bau yang busuk dengan melepaskan bau yang harum untuk enak dihirup atau lebih layak untuk dihirup. Selanjutnya adalah metode fase cair, adalah menyerap air yang memiliki sifat larut tinggi terhadap zat cair. Jadi limbah gas yang dihasilkan masih memungkinkan untuk bisa dihirup kembali.
Jadi, limbah gas yang dihasilkan dialirkan menuju senyawa penyerap gas atau disorben seperti air. Nah, tugas adsorben adalah menurunkan kembali gas tersebut jika masih memungkinkan sehingga bisa digunakan kembali. Demikian yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.